Kasus kematian Andriana Yubelia Novencahya, 18 tahun yang meninggal dunia setelah ditusuk orang tidak dikenal di Kota Bogor, kini masih terus didalami oleh Polda Jabar. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar mengaku bahwa pihaknya sudah mengantongi identitas pelaku, namun masih membutuhkan waktu untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Halo guys, kembali lagi bersama gue Freddy di channel Henry dan Freddy. Video kali ini gue akan menceritakan sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus pembunuhan Andriana Yubelia Novencahya yang berumur 18 tahun. Kalau kalian mengikuti berita-berita kriminal di Indonesia, pasti tidak asing dengan kasus pembunuhan atau penusukan siswi SMK di Kota Bogor. Ya, itu adalah kasus Andriana. Kasus pembunuhan siswi SMK yang bernama Andriana Yubelia Novencahya yang berumur 18 tahun ini terjadi pada tanggal 8 Januari tahun 2019 di sebuah gang yang bernama Gang Riau, Kelurahan Baranang Siang, Kota Bogor. Korban tewas bersimbah darah dan ditemukan tertusuk oleh senjata tajam di dada sebelah kirinya sedalam 22 cm. Oke, tidak perlu berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai. So please, be quiet. Baik, kali ini gue akan menceritakan sedikit kronologi dari kasus pembunuhan ini. Awalnya itu Noven, yaitu korban, telah selesai melakukan kegiatan belajar mengajarnya di sekolah seperti biasa dan pulang pada pukul 3:15 sore hari. Pada saat itu dia melewati gang yang berada di Jalan Riau. Itu gang itu memang merupakan tembusan untuk pulang ke kosannya. Pada saat itu pula ada seorang pria yang sedang menunggu Noven yang perawakannya cukup asing. Pas saat Noven lewat, tiba-tiba pria ini langsung menusuk dada korban dan langsung melarikan diri. Hal tersebut pun terekam oleh CCTV yang berada di perumahan. Itu jadi di depan gang itu ada sebuah perumahan yang terdapat CCTV dan merekam kejadian tersebut. Sehingga cerita Noven pun ditemukan bersimbah darah oleh seorang warga dan melaporkannya ke polisi. Polisi pun langsung mengolah TKP dan menutup akses dari gang tersebut. Noven pun langsung dibawa ke rumah sakit, tetapi di tengah perjalanan Noven dinyatakan meninggal dunia. Penyelidikan pun dimulai pada saat olah TKP. Kepolisian mengumpulkan sejumlah bukti seperti senjata yang digunakan oleh pelaku, terus ada sebuah kantung pisau atau kayak sarung pisau gitu yang terdapat di TKP tersebut. Dan bukti yang paling kuat adalah CCTV yang merekam kejadian tersebut. Hari demi hari pun terus dilakukan hingga suatu hari ada bukan seorang sih, lebih ke teman dari korban atau teman dari Noven mengatakan bahwa dia mengenal perawakan dari pelaku yang terekam oleh CCTV tersebut. Kepolisian pun langsung mengantongi sangka berinisial S. Jadi S ini merupakan mantan pacar dari Noven. Tetapi hal tersebut dibantah oleh S ini hingga dia mengpost alibinya itu di media sosial seperti berikut. Jadi alibi ini menunjukkan bahwa dia pada saat itu tidak berada di Kota Bogor. Hal ini membuat kepolisian sedikit bingung, apalagi memang pada saat itu CCTV yang terekam itu kualitasnya sangat-sangat jelek dan kepolisian juga tidak dapat mengkonfirmasi siapa atau bagaimana wajah dari pelaku tersebut. Hari demi hari pun dilalui, penyelidikan pun terus berjalan tetapi belum menemukan hasil yang baik. Dari beberapa saksi yang diselidiki belum juga menemukan hasil yang akurat atau bukti-bukti yang kuat. Hingga pada penyelidikan berikutnya, kepolisian meminta bantuan kepada ahli forensik digital FBI untuk meningkatkan kualitas kualitas dari rekaman CCTV tersebut. Tetapi kualitasnya pun tetap tidak dapat diperbaiki karena pada saat itu
rekaman yang dikirim itu udah sangat jelek, dan wajah pelaku pun mau di upgrade sedemikian rupa pun tetap tidak terlihat. Setelah itu muncullah sketsa tentang wajah pelaku. Hal ini didapat dari kesaksian beberapa saksi di tempat kejadian. Oleh polisi pun tetapi tidak dapat mempublish sketsa tersebut dikarenakan kesaksian-kesaksiannya itu tidak cukup valid karena tidak ada yang melihat secara langsung kejadian tersebut. Penyelidikan ini berlangsung hampir 1 tahun lamanya hingga berganti kepala kepolisian pada saat itu. Hingga pada bulan Januari tahun 2020, polisi menduga seseorang yang berada di Jawa Timur sebagai pelaku dari pembunuhan Noven. Hal ini membuat gua sendiri sedikit bingung dikarenakan pada saat gua research tentang kasus ini dikatakan bahwa polisi telah menyelidiki kosnya si Noven serta media sosial segala macam, laptop atau apapun yang terdapat di kosannya, tetapi hasilnya nihil. Lalu tiba-tiba muncul pula berita bahwa terdapat dugaan tersangka yaitu merupakan seorang pria berada di Jawa Timur yang dikatakan sebagai pacar online dari si Noven yang dikenal lewat aplikasi yang bernama Hago. Cukup membingungkan. Jadi kejadian itu terjadi pada saat itu Noven sedang bermain Hago dan berinteraksi dengan seorang pria yang berada di Jawa Timur ini. Jadi mereka itu kayak berinteraksi, sering tiap hari berinteraksi hingga timbul sebuah ini ya kayak rasa jatuh cinta gitulah, kayak asmara remaja gitu, hingga membuat mereka layaknya seorang yang sedang berpacaran. Tetapi tidak lama setelah itu mereka terlibat cekcok yang cukup banyak, yang dimana seorang pria ini dikatakan bahwa dia meminta Noven untuk mempose dirinya tanpa busana. Hal itu langsung ditolak tegas oleh Noven karena dia tidak ingin mengirim fotonya tanpa busana. Dan Noven pun balik bertanya, kenapa tidak kamu dulu yang mengirim foto tanpa busana? Hal itu pun langsung direspon oleh pria ini dan langsung mengirim posenya tanpa busana. Noven pun tidak menanggapi pesannya tersebut hingga membuat si pria ini marah dan mengancam ingin membunuh Noven. Dan dia berkata, saya ke Bogor ya, saya bunuh Anda. Seperti itu. Hingga pada tanggal 8 Januari tahun 2019, Noven ditemukan bersimbah darah tergeletak di sebuah gang dengan luka tusuk di dada sebelah kiri sedalam 22 cm. Tetapi menurut kepolisian pada saat itu, dia mengatakan bahwa banyak berita yang mengatakan bahwa pelaku sudah ditangkap, yaitu merupakan pria yang berasal dari Jawa Timur ini. Tetapi hal itu dibantah oleh kepala polisi yaitu Henry Fisher, mengatakan bahwa memang ada dugaan bahwa tersangka merupakan pria yang berada di Jawa Timur. Tetapi itu hanya merupakan dugaan semata. Dan berita-berita yang menyebar di media-media sosial itu merupakan berita hoax. Jadi jangan percaya ya. Kepolisian pun masih tetap menyelidiki kasus Noven ini. Dan kita semua juga berharap semoga pelaku dari pembunuhan Noven ini cepat ditangkap. Menurut kalian, apakah pelaku Noven ini memang seorang pria yang berada di Jawa Timur ini? Ataukah si S, itu mantan pacarnya? Ataukah seseorang yang sedang berkeliaran di sekitar kita? Who knows? Baiklah, jika kalian suka, jangan lupa like video ini dan jangan lupa komen dan subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih. Segitu saja video